Oke, kita mulai aja ya. Ya, jadi untuk hari ini materi kita itu adalah tentang linked list ya, linked list ya. Jadi ya mungkin ya, kalian udah tahu di Python ada apa struktur data ya, namanya list gitu. Nah, ini ada tambahannya di depan, ada linknya. Ya. Bedanya apa? Eh, apa namanya? Jadi kalau list biasa itu kan sebenarnya di belakangnya itu pakai array ya aslinya ya. Tapi kalau linked list itu sistemnya agak berbeda ya. Jadi linked list itu adalah list yang dalamnya itu adalah data-data yang saling terhubung ya, terhubung oleh pointer gitu. Jadi linked list ini sebenarnya dibuat tujuannya untuk menutupi kekurangan dari array ya. Itu array itu kan dianggap apa ya istilahnya ya, ya ada beberapa kekurangan yang nanti saya jelaskan di belakang ya. Nah itu yang coba ditutupin ya dengan pakai link list ini ya gitu. Tapi demikian juga sebaliknya ya, kekurangan dari link list itu adalah kelebihannya dari array ya. Nah itu kelebihan kekurangannya apa aja, nah nanti kita bahas. Nah jadi ini hari ini kita hanya akan membahas link list ya. Nah, untuk materi-materi berikutnya itu nanti kita akan kebanyakan pakai link list ya. Jadi sebenarnya link list ini kayak apa ya? Kayak struktur data basic gitu, dasar gitu ya. Jadi nanti dari sini akan dikembangkan untuk membuat struktur data yang lain kayak misalnya queue, terus stack, terus priority queue ya dan seterusnya gitu. Termasuk juga ini tree atau graph itu juga dasarnya dari link list ya gitu. Jadi link list itu kayak kayak bahan mentah gitulah ya. Kalau saya bilang semacam bahan mentah uh, untuk bikin struktur data yang lain ya. Oke, jadi linked list itu ini perbandingannya array sama linked list ya. Ini array ya. Uh, bentuknya itu adalah semacam apa ya? Uh, kayak kayak ini kayak ada ruangan ya, ada ruangan. Jadi kita punya satu satu area gitu dibagi jadi beberapa ruangan ya. Contohnya di sini dibagi jadi 5 ya. Gitu. Ya misalnya kayak kos-kosan itulah ya. Kos-kosan itu kapasitasnya 5 ya kayak gini ya bentuknya ya. Ini orang pertama, ini orang kedua, ketiga, keempat, kelima. Kamarnya jejer ya, bersebelahan semuanya ya. Urut gitu. Atau kayak kamar hotel juga sama ya. Urut ya dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya gitu. Nggak mungkin kamar hotel itu nomor 1 di sini ya. Terus kemudian nomor 2-nya di belakang, nomor 3-nya di tengah, ya, terus nomor 4-nya di paling kiri, ya, terus nomor 5-nya nggak tahu di mana kan nggak mungkin, pasti urut nomornya ya, gitu 0, 1, 2, pokoknya urut ya. Kalau kamarnya jajar itu pasti urut. Nah, kalau link list itu sebenarnya ini apa namanya di memori ya di RAM itu letaknya tidak urut ya, tidak contiguous ya, istilahnya begitu. Jadi bisa jadi kalau dilihat posisinya di memori ya, ini posisi di apa namanya di uh, urutan 1 gitu ya di sini ya. Nah nanti kamar yang berikutnya itu bisa jadi posisinya nggak di sebelahnya langsung sebenarnya, tapi agak jauh ya. Nanti kamar yang ketiga itu bisa jadi dekat sama kamar yang pertama ya. Pokoknya urutannya berantakan ya gitu. Jadi urutannya nggak harus bersebelahan ya di memori ya. Tapi ini kan buat gambaran aja. Jadi kalau di sini ya seolah-olah bersebelahan. Jadi dari sini 230 ini bisa ke sini, dari sini bisa ke sini gitu. Tapi panah ini artinya apa? Ini artinya adalah jaraknya tuh kita nggak tahu berapa jauh gitu loh. Gitu. Jadi bisa jadi dari 230 ke 110 ini jaraknya misalnya nih kalau diukur pakai kilometer tuh bisa 100 kilometer ya. Terus dari 110 ke 21 1 kilometer. Tapi kalau dari 230 ke 21 itu sebenarnya nggak sejauh itu ya. Mungkin jadi cuma 5 kilo gitu misalnya ya di memori ya gitu. Atau gini deh, saya gambarin pakai Excel aja ya. Mungkin supaya lebih terlihat ilustrasinya. Jadi gini, misalnya saya punya apa namanya? Saya punya eh, ini ada 10 slot ya, 10 slot memori gitu ya.
Oke. Nah, ini saya punya 10 slot memori ya. Kalau kita pakai array ya, saya mau masukin array ya, isinya 1, 2, 3, 4, 5 gini ya. Nah, kalau array itu dia harus urut ya. Jadi kalau kita punya data array seperti ini, ya saya harus letakkan di sini secara urut. Ya, di sini boleh ya, gini boleh, di sini boleh ya. Kemudian di sini juga boleh ya. Yang jelas harus urut ya, gitu. Nah, jadi kalau misalnya nih ternyata di sini sudah terisi ya, sebagian sudah terisi, misalnya saya punya data di sini ya, terus kemudian saya punya data di sini sama di sini ya. Ini di memori ya, ini memori atau RAM itulah kita sebutnya ya. Nah, berarti array ini hanya bisa dipasang di sini ya. Karena slotnya yang tersedia secara urut ada di sini doang ya. Nah, jadi di sini gitu. Jadi ini saya tulis saja 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia harus diisi di sini. Ya, karena ini sudah keisi kan. Ini udah keisi, ini udah keisi, ini juga udah keisi. Gitu. Jadi mau nggak mau harus diisi di sini. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya di sini ada data juga. Nah, kayak gini. Nah, sekarang caranya kita nyimpen gimana di sini? Ini kan sebenarnya kapasitasnya masih sisa 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada 6 slot. Kita hanya butuh menyimpan 5. Logikanya masih cukup ya. Jadi kalau kalian lihat ya di RAM kalian, RAM-nya sisa 1 giga. Terus kalian mau muter video ukurannya 800 mega gitu ya. Harusnya cukup kan? Nah, tapi ternyata kalau kita di programnya itu pakainya array, ini nggak akan jalan, ya nggak akan bisa di load ke sini. Karena di sini nggak ada 5 slot yang urut gitu. Jadi maksimal hanya 2 ya yang urut ya. Jadi cuma bisa buat nyimpan 2 data doang. Ya, kalau array-nya ini ukurannya 2 doang bisa ya. Di sini 1, di sini 2 selesai ya. Tapi ini dia butuhnya 5 ya. Nah, 5 ini harus urut di sini nggak bisa. Ya. Nah, ini kalau pakai array, kondisinya seperti ini, programnya pasti crash ya. Nggak bisa dijalankan. Nah, tapi kalau pakai linked list ya, kalau kita pakai linked list, kita mau nyimpan data yang sama seperti ini, nah itu bisa ya. Nah, linked list sendiri nyimpannya random ya. Bisa jadi data yang pertama tuh ditaruh sini ya. Data yang kedua di sini, yang ketiga di sini, yang keempat di sini, yang kelima di sini. Nah, kayak gini. Jadi kalau linked list itu selama ukurannya masih ada ya pasti dia bisa disimpan gitu. Karena dia nggak harus posisinya nggak harus bersebelahan dan nggak harus urut ya gitu. Urutannya kacau kayak gini pun bisa. Nah, makanya butuh pointer ya. Butuh pointer yang panah warna biru ini loh. Jadi pointer itu adalah penunjuk ya, supaya tahu kalau kita dari data yang pertama itu berikutnya datanya yang mana gitu loh. Alamatnya yang di mana. Nah, misalnya di sini kita data pertama di sini ya. 1 gitu ya. Nah, alamat berikutnya di mana? Nah, alamat berikutnya di sini ya. Data kedua kan di sini. Jadi dari sini itu ke sini, ada pointer menuju ke sini. Dan dari sini ada pointer menuju ke sini. Dari sini ada pointer ke sini. Dari sini ada pointer ke sini gitu. Butuh yang namanya pointer ya. Gitu. Nah, ini sekilas kenapa kok linked list itu bisa menutupi kekurangannya array ya kayak gini contohnya ya. Array itu harus urut. Sementara kalau linked list itu ya nggak urut nggak apa-apa. Ya. Itu ya ini maksudnya contiguous itu ya harus urut berurutan di memori. Kalau linked list kan tidak contiguous ya, nggak harus urut ya, mau acak-acakan juga boleh. Nah, makanya dia lebih fleksibel ya, gitu. Kemudian, nah ini, jadi di dalam sebuah linked list itu ada data ya, sama ada pointer yang warna biru. Ini pointer atau konektor ya, gitu. Yang datanya ini disebut sebagai node ya, ini node atau node ya. Itu isinya datanya gitu. Nah, kemudian di dalam linked list itu paling kiri ya, yang data paling depan ya, itu disebut sebagai head ya. Nah, di sini kita nggak ada pointer yang menuju ke head itu nggak ada ya, defaultnya nggak ada. Jadi head ini harus kita catat posisinya. Kalau kita nggak catat dia sebagai head, nah kita nggak tahu linked listnya itu harus mulai dari mana ya. Jadi head ini sebenarnya isinya adalah alamat memori dari data pertama. Itu di mana? Ya, itu namanya head. Gitu. Jadi ini jangan sampai hilang ya. Kalau headnya ini hilang kita nggak tahu ini yang depan yang mana ya. Tahunya nanti jangan-jangan di sini gitu ya. Padahal depannya masih ada ya. Gitu ya. Kemudian paling belakang itu disebut sebagai tail ya.
Jadi kalau head itu ciri-cirinya adalah tidak ada pointer yang menuju ke sini, ya. Tidak ada pointer yang menuju ke sini. Kalau tail itu tidak ada pointer dari sini menuju kemana gitu, nggak ada, ya. Gitu. Jadi itu ya, itu head sama. Kalau di tengah tuh biasa aja sih. Ini ada note sama ada pointer. Ini note pointer juga. Ini note ini pointer, ya. Gitu. Ini note ini pointer. Ya, ini sebenarnya kayak kayak ini sih. Kalau yang ini kayak note biasa, cuman dari di sini tuh nggak ada note yang menuju ke sini. Kalau nggak ada pointer yang menuju ke sini. Kalau ini kan ada ya 110 tuh dia ada note yang masuk, yaitu yang ini, sama ada note yang keluar. Yang ini, kok note sih? Pointer, sorry, ya. Ada pointer yang menuju ke sini, sama ada pointer yang keluar dari sini. Gitu. Kalau ini kan nggak ada yang pointer yang menunjuk ke sini ya, makanya perlu dicatat. Ya, demikian juga yang sini tidak ada pointer yang keluar dari sini, makanya harus dicatat juga ya supaya tahu depannya mana, belakangnya mana. Ya, tahu batasnya gitu. Jadi kita bisa ngukur ukurannya. Ya, panjangnya berapa sih? Gitu. Nah, sebenarnya link list itu jenisnya banyak ya. Yang paling standar sih seperti ini ya. Kemudian ada improvisasi ya, misalnya seperti bentar. Ini namanya single link list ya, pointernya hanya satu. Nah, kemudian ada namanya double link list ya. Double link list, double link list itu pointernya dua dari satu node menuju node lain, terus dari node yang kanan bisa menuju node kiri, jadi dua arah ya, bisa bolak-balik. Dari sini bisa jalan ke sini, dari sini juga bisa jalan ke sini. Kalau ini nggak bisa ya, jadi kalau kita dari 230 itu kita bisa tahu ya, dari sini itu kita bisa ke 110 ya. Nah, cuma kalau dari 110 itu kita nggak bisa balik ke sini ya. Karena panahnya satu arah nih, satu jalur ya. Satu arah doang. Jadi kita nggak bisa misalnya saya pengen ambil data sebelum angka 110, angkanya berapa sih? Nah, itu nggak bisa ya. Gitu. Sama juga dengan yang ini ya, 543 ya. Saya pengen ambil data sebelum tail ya. Yaitu yang ini, ya nggak bisa, nggak ada ini kok. Nggak ada pointer menuju ke arah sebelumnya kan, nggak ada. Nah, kalau pakai ini baru bisa ya. Jadi saya dari tail pengen tahu data sebelum tail itu apa sih. Nah, ini ada jalurnya ya ke sini ya, yang warna merah ini ya. Dari sini bisa ke sini ya. Ketemulah huruf misalnya ya. Gitu. Jadi kalau pengen bisa bolak-balik itu pakai yang double link list ya. Tapi pointernya jadi double ya. Lebih boros memori ya. Karena pointer ini juga makan memori ya. Dia kan nyimpan alamat memori ya dalam bentuk nilai alphanumerik ya, nilai hash kayak nilai hash gitu ya. Ya bukan hash juga sih, ya alphanumerik lah ya, alamat memori ya. Nah, itu kan harus disimpan ya. Gitu. Itu juga makan tempat. Jadi kalau pointernya makin banyak otomatis satu node ini akan semakin boros ya. Gitu. Tapi ini bisa bolak-balik ya. Namanya doubling list ya. Ada dua arah. Kemudian yang ketiga circular. Ya, circular tuh kalau tadi saya bilang di dalam head itu kan nggak ada pointer yang menuju ke sini. Ya. Dari tail juga tidak ada pointer yang keluar dari sini. Nah, ditambahin dari tail ada pointer keluar ya menuju ke head gitu. Jadi muter ya. Kayak gini jadinya. Nah, ini. Jadi ini data yang pertama ya headnya. Ini data yang di tengah terus ini tailnya. Nah, dari tail itu kalau kita maju lagi itu kita balik ke head lagi ya, bisa muter. Gitu. Jadi muter. Itu namanya circular link list ya. Gitu. Nah, terus diimprove lagi juga ada ini double link list circular ya. Double link list circular. Jadi dari tail itu bisa menuju ke head dan dari head juga bisa menuju ke tail ya. Gitu. Dua arah gitu loh. Ya, muter-muter dua arah. Seperti itu ya. Ini muter, ini juga muter. Gitu. Ini beberapa improvement ya yang ada di link list tapi yang ini sih jarang kita pakai ya, double link list circular. Nah, ini jarang dipakai ya. Paling yang banyak dipakai itu yang single sama double ya. Single link list ini karena ini paling sederhana ya, sama yang double link list gitu. Ya, yang circular ini mungkin ada beberapa kasus kita pakai ya.
Tapi kalau yang double circular ini apa namanya agak jarang makanya ya. Karena pakai yang lebih simpel aja sudah cukup ya. Ini yang paling ruwet ya, paling boros memori ya. Itu karena panahnya banyak banget ya. Bandingin dengan yang pertama ini panahnya kan cuma berapa? 1, 2, 3 ya. Kalau nodenya 3 panahnya 3. Ini kan nodenya 3, 1, 2, 3 ini panahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Panahnya 6. Pointernya 6 gitu. Jadi agak boros. Nah ini kalau dipetakan ya. Jadi linked list itu ada yang single sama ada yang double ya. Terus ada yang circular sama yang non circular ya. Jadi ada empat macam ya jenis linked list gitu. Nah, penggunaannya ya tergantung ini ya, tergantung kasusnya gitu. Nah, makanya itu sambil jalan ya. Nanti kita di pertemuan-pertemuan berikutnya tuh hampir selalu pakai link list ya. Misalnya nih, kalau stack ya, kita mau implement stack itu cocoknya pakai apa gitu. Pakai yang single, pakai yang double, pakai yang non circular atau yang circular gitu. Nah, itu nanti sambil jalan ya. Gitu. Terus kalau queue pakai apa, kalau tree pakai apa dan seterusnya ya. Gitu. Nah, ini kelebihan dan kekurangan dari linked list ya. Tadi sudah sempat saya bahas, tapi tadi lebih ke array ya. Nah, jadi kalau apa namanya kelebihan dari linked list itu adalah bersifat dinamis ya. Jadi bisa membesar atau mengecil sesuai kebutuhan. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan oleh array. Array itu kalau kita pesan ya sekali. Array itu kan harus pesan tempat dulu ya, harus pesan space ya. Karakteristiknya begitu. Jadi meskipun kita belum isi data apapun, tapi kita harus sudah tahu kapasitasnya berapa. Jadi kalau kita misalnya pesen array ukuran 100, ya maka sama program itu akan pesan tempat di memori berukuran 100. Ya 100 dikalikan tipe datanya. Jadi kalau misalnya tipe datanya integer, ya satu integer itu 4 byte, ya 100 kali 4, ya 400 byte. Gitu. Langsung kepake. Ya. Nah kalau linked list itu ketika kita bikin, dia nggak akan makan memori sama sekali karena belum ada datanya. Nah, begitu diisi data itu akan misalnya integer ya, maka nambah ya 4 byte gitu ya. Plus pointernya, pointernya misalnya 2 byte jadi 6 byte ya. Terus nambah data lagi ya, 6 byte lagi, nambah lagi 6 byte lagi dan seterusnya ya. Gitu. Jadi kalau linked list itu dia hanya akan makan memori ya ketika mau pakai gitu. Tapi kalau nggak dipakai ya nggak akan kepake memorinya ya gitu. Tapi kalau array itu ketika programnya di run itu udah langsung pakai memori dia, ya. Karena pasti ada deklarasi ini ukuran gitu. Array kapasitas 1000, ya langsung pesan 1000 dia. Waktu programnya di run itu, meskipun arraynya belum dipakai, ya. Gitu. Jadi memang alasan kelebihan dari linked list tuh ya semuanya berkaitan dengan memori ya. Efisiensi ya pasti sekitar itu, ya. Sama paling ini ya proses insert sama hapus data itu lebih mudah ya. Karena di dalam linked list itu kita nggak perlu geser data ya. Nah kalau array itu kita kalau eh, datanya ada yang mau dihapus itu kita harus geser ya. Jadi aturannya begitu. Jadi kalau misalnya ini ada 5 data, 1, 2, 3, 4, 5, terus kita mau hapus data yang di sini. Ya. Ini kan hilang. Nah otomatis yang 3 ini harus geser ya. Yang 21 ini geser ke indeks 1, yang ini harus geser ke sini, yang ini harus geser ke sini. Ya. Gitu. Kalau linked list itu misalnya ini mau dihapus, yang 110 mau dihapus, ya sudah ini dihapus aja, terus tinggal ini pointernya head, ini tinggal diarahkan ke 21 gitu. Jadi ini nggak ada yang perlu digeser. Ya. Cuman tinggal pointernya aja diganti. Awalnya menunjuk ke sini, diubah jadi menunjuk ke sini. Ya, selesai. Ya, gitu doang. Jadi lebih simpel. Jadi untuk proses menghapus data sama menyisipkan data itu lebih efisien ya kalau pakai linked list. Gitu. Jadi insert sama hapus ya itu lebih efisien. Tapi kalau untuk akses data itu lebih lambat ya. Nah ini akses data pada linked list itu nggak bisa random. Random itu maksudnya bisa nggak kita kalau mau langsung ngeprint data ya di posisi ini di indeks 3 gitu. Kalau array bisa langsung tembak aja indeks 3 gitu ya keluar. Tapi kalau linked list nggak bisa. Kita harus apa akses dulu data head-nya karena kita nggak tahu ini alamatnya di mana ya. Jadi kita harus mulai dari head dulu.
terus geser ke sini, terus geser ke sini, terus baru geser ke sini, baru di print ya. Jadi kalau pakai linked list itu kalau mau kebanyakan operasinya adalah mengakses data, itu lebih boros ya, lebih jelek ya. Itu kelemahannya. Terus ya tadi ya, memorinya lebih besar kayak saya tadi bilang, kalau array itu misalnya mau nyimpan integer ya tinggal ukurannya dikalikan 4 byte misalnya. Tapi kalau linked list mau nyimpan integer ya 4 byte ditambah ukuran pointernya. Dan misalnya pointernya 2 byte jadi 6 byte. Jadi sedikit lebih besar ya kebutuhan memorinya ya. Kebutuhan memori sedikit lebih besar karena kita harus nyimpan pointer atau konektor ya. Gitu. Nah, terus kemudian linked list itu single linked list ya. Itu susah untuk traversing terbalik itu maksudnya balik arah ya. Karena arahnya cuma ke depan doang ya, satu arah. Itu pada single linked list. Tapi kalau double linked list ya bisa sih. Gitu. Oke, jadi ini template-nya dari linked list ya, ADT linked list ya, yang akan kita buat nanti di praktikum ya. Jadi ada yang perlu disimpan adalah head, ada head-nya, ada tail-nya, sama ada ukurannya, size-nya. Nah, terus tinggal fungsi-fungsinya bisa insert head, insert tail, insert di tengah, ya, update data, delete head, dan seterusnya ya. Gitu. Jadi ini ADT-nya, terus kemudian di dalam ADT itu ada node-nya ya. Node-nya itu masing-masing memiliki data, yaitu nilai yang mau disimpan, terus ada pointer untuk next sama pointer untuk pref. Ini kalau pakai double ya. Kalau pakai single, yang pref-nya dihapus ya, karena hanya ada pointer satu arah, yaitu next doang ya. Itu. Nah, ini contohnya ini untuk bikin data pertama kali ya. Ya, nongol seperti ini ya. Next-nya pointernya belum ada di sinan gitu ya. Ini node gitu. Ini kalau double link list ya, ada next sama ada pref ya. Ini pref, yang ini next ya. Nah, itu masih kosong ya. Nah, kemudian ini kalau sudah apa namanya ditambahin beberapa data bisa seperti ini. Jadi kalau kita ngeprint head.data ya ketemunya ini 230. Kalau head.next.data berarti ini dari head.next.data ya, ini yang di print. Kalau dari head next-nya dua kali berarti ini dari head next-nya dua kali ya. Ini next yang pertama, ini next yang kedua. Ketika di print ini yang keluar ya 543. Tel.data hasilnya sama ya, karena telnya itu menunjuk ke sini ya. Gitu. Nah, ini yang double link list ya, hampir sama sih kalau yang ini. Ya, teman bisa pref ya, selain next dia bisa pref. Kalau yang ini next doang ya. Next doang. Kalau yang ini bisa pref. Jadi bisa mundur ya, dari tail itu bisa pref ya. Tail.pref.data berarti yang di print adalah endman ya. Terus kalau tail pref data, nah ini tail terus pref, nah yang di print adalah tor ya. Tuh. Oke, kemudian nah ini apa namanya? Kalau kita butuh label bantuan ya, misalnya kita mau ngeprint yang tengah nih caranya gimana? Nah, kita bisa pakai bantuannya ini head ya. Head.next itu kita simpan sebagai post. Jadi post akan menunjuk ke sini ya. Gitu. Nanti beberapa situasi kita butuh ini ya, label tambahan ya. Selain head sama tail ya. Defaultnya kan ada head sama tail ya. Sebenarnya head doang cukup ya. Cuman bisa lebih efisien kalau kita kasih tail juga ya. Gitu. Nah, terus kalau mau tambahan ya bisa aja ada tambahin post ya, position. Ini kita pakai ketika nanti ada operasi untuk nambah data, hapus data, kita butuh label tambahan ya. Oke, nah ini nambah data bisa di depan, bisa di belakang, bisa di tengah ya, bebas. Nah, cuma nambah data harus hati-hati ya, pastikan konektornya tidak putus ya. Nah, ini yang sering salah ya. Jadi misalnya nambah data di depan nih, di kiri. Saya nambah angka 10 misalnya di kiri ya. Nah, head-nya ini kan harus geser ke kiri ya mestinya ya. Terus dari sini kan nyambung ke sini, mestinya kan begitu ya. Jadi dari sini mungkin kalau saya gambarin bisa nggak ya? Ini ada, oh, ini buat highlight ya. Buat coret-coret. Nah, misalnya ini
Saya tambahin gini ya di sebelah kiri. Nah, node baru, terus dari sini, ini kan node baru nih, isinya angka 10. Aduh, jelek. Nah, angka 10. Nah, ini kan harus nyambung ke sini ya. Ada apa? Kok susah ya? Nah, kayak gini. Ada pointer yang menuju ke sini kan, ceritanya gitu. Nah, otomatis head-nya itu bukan lagi di sini, tapi di sini kan. Ya, harus kita geser. Oh, apa ini? Oh, bentar lagi mati. Ya, nanti kita pindah. Nah, ini yang harus hati-hati ya proses pergeserannya. Jadi dari head ini gimana caranya ke sini. Nah, itu nanti mungkin lebih jelasnya pas praktikum aja ya. Di sini sih ada penjelasannya ya. Nah, ini misalnya nambah data pada head. Ya, ini ada data baru di sini ya. Ada data baru di sini. Nah, jadi data barunya ini pointernya tinggal diarahkan ke head ya. Hubungkan ke head, terus head-headnya ini kita pindah ke new. Ini namanya new node ya. Node baru atau new node gitu. Jadi mudah. Jadi dari head pointernya apa label headnya tinggal dipindah ke new node ya selesai seperti ini. Pindahkan head ke depan. Nah ini code-nya ya. Code-nya seperti ini. Jadi kalau head-nya itu kosong ya ini kayak nambah data baru. Tapi kalau nggak kosong new node itu next-nya ditembakin ke head. Nah terus head-nya itu arahkan ke new node ya seperti ini. Gitu. Nah, ini proses memindah ya, memindah dari posisi ini ke sini. Ya, head-nya pindah ke sini itu pakai yang ini. Ya, pada tel itu sedikit lebih sama deh kalau tel. Yang susah nanti yang di tengah ya. Kalau tel juga sama, ya tinggal nambah node baru di kanan, terus pointer telnya ditembakin ke kanan, terus telnya pindah ke situ. Ya, hampir sama ya, hampir sama. Nah, yang repot ini yang di tengah ya. Jadi kalau misalnya di sini mau disisipin yang baru, nah ini agak panjang ya, ada loopingnya. Nah ini pakai looping ya. Ya ini kebetulan datanya hanya 3 ya. Simpel kalau datanya 10 gimana? Nah, misalnya kita mau nyisipin data di posisi ke-6 ya. Nah, dari head itu harus geser 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus eh, nah ini. Jadi kalau misalnya ini kasusnya adalah node yang baru itu mau ditaruh di tengah-tengah antara head sama data berikutnya antara 230 sama 110. Jadi langkah pertama adalah new node-nya ini kan dia punya pointer. Pointernya diarahin ke 110 dulu. Nah, seperti ini. Nah, terus dari head ini pointernya diarahin ke new node ya. Nah, segini. Jadi bentuknya begini. 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi langkah pertama ini yang nggak boleh salah urutan ya. Jangan sampai kalian itu head-nya dulu ditembakin ke new node ya. Nah, dari head-nya ke sini. Nah, kalau itu udah ini dari sini tembakin ke sini duluan, ini akan kehilangan akan putus ya terus hilang gitu. Jadi urutannya ini nggak boleh kebalik. Urutannya pertama harus ini dulu. New node-nya dulu yang ke sini, terus dari head-nya ke sini gitu. Intinya jangan sampai nih misalnya nih dari head ya. Kalau ini bayangin kalau head-nya ini saya pointernya saya pindahin ya. Pointernya ini saya pindahin langsung ke 420. Nah, maka kan tidak ada pointer yang menuju ke 110 ya kan? Karena ini sudah pindah ke atas. Nah, ini 110 akan putus terus hilang. Di memori dia nggak akan terlacak. Nah, makanya harus ada pointer yang menuju ke sini dulu, yaitu yang dari new node ini, pointernya diarahin ke sini dulu. Ya. Jadi 110 itu ada yang megangin gitu istilahnya. Ya. Terus dari 230 ini, pointernya ini diarahin ke 420. Gitu. Jadi masih nyambung semua. Prinsipnya sebenarnya cuma kayak gitu aja. Ya. Jangan sampai sebuah node itu pointernya tidak ada yang menuju ke situ. Ya. Sebelumnya ada, tiba-tiba jadi nggak ada. Nah, itu pasti dia akan hilang. Ya. Nggak akan bisa dilacak lagi. Itu aja sih kuncinya. Nah, ini agak panjang ya. Memang karena insert di tengah tuh agak ruwet ya. Nah, kalau ngeprint sih gampang. Tinggal dari head-nya ya, dimulai dari ini pakai namanya helper ya. Labelnya namanya helper, dimulai dari head terus tinggal di next next aja. Helper sama dengan helper.next itu buat geser-geser ya dari sini ke sini ke sini ke sini. Nah, tiap geser di print ya.
gitu. Nah, terus kalau mau searching ini sebenarnya juga sama sama kayak ngeprint ya, cuman ada if else-nya aja ya. Itu sama persis ya. Ini sama. Cuman dalamnya isinya if else gitu aja. Kalau ketemu datanya ya di balikin true, kalau enggak ya sudah. Nah, terus ngupdate. Nah, ngupdate itu juga sama kayak insert tadi, cuman dia nggak usah nyambung putusin gerbong ya. Ini sama kayak searching sih. Bukan kayak insert, tapi lebih kayak ke searching ya, find ini. Cuman ketika ketemu kan di sini kan hanya return true. Nah, kalau kalau di sini update data, ketika ketemu datanya itu tinggal diubah aja isinya. Helper.data sama dengan apa gitu ya. Nah, ini sama kan? Ya. Nah, cuman ketika ketemu tinggal helper.data sama dengan new value atau yang lainnya gitu. Nah, terus untuk hapus data, nah ini juga sama sih kayak insert tadi ya. Untuk hapus head itu gampang ya. Sebentar. Ya, cuman memang agak panjang ya. Karena kita harus mengamankan ini pointernya. Pasti kan kalau ketika dihapus datanya itu benar-benar lenyap gitu ya. Seperti itu. Jadi headnya ini kita geser dulu ke sini ya. Sebelum ini dihapus. Nah, terus ini ditampung sama helper terus di delete. Udah gitu aja ya. Cuman memang agak panjang karena harus ini ngamanin istilahnya apa ya, memorinya itu ya. Delete tel. Nah, kalau delete tel ini yang agak susah ya, ini harus pakai looping ya. Karena tel ini kan posisinya kan jadi mundur ya. Dari sini kan mundur satu 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 node ke sini. Sementara ini single link list ini kan panahnya cuma bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri, ya kan? Nah, problemnya di situ. Kalau head tadi kan ini kan geser ke kiri headnya kan. Ketika headnya dihapus dia geser ke kiri, ke kanan sorry. Dia geser ke kanan nggak masalah, karena memang jalurnya ke kanan. Tapi kalau dari tail, ketika tailnya ini dihapus kan dia harus geser ke kiri, padahal jalurnya bukan ke kiri, ya. Jadi dari sini nggak bisa loncat ke sini. Jadi mau nggak mau harus ngapusnya itu ngitungnya dari head, ya. Jadi dari head itu ada helper, ya. Helpernya geser sampai sebelum tail posisinya, ya, tepat sebelum tail. Karena ini calon tailnya kan di sini nanti. Nah, jadi helpernya di sini sampai tailnya bisa pindah ke sini, ya. Nah ini baru bisa di delete. Gitu. Nah, ini lebih panjang lagi. Ini yang paling rumit, ya. Paling rumit tuh delete tail, ya. Sama delete index by index ya kayak gini. Ini juga rumit, ya. Wah, ini panjang juga kan. Gitu. Oke, bentar, ini sudah mau habis. Saya bikin yang baru dulu. Saya langsung mulai bisa nggak ya? Start meeting gitu. Bentar. Oh, nggak bisa ya. Cuma bisa back. Ya sudah. Ini tadi sudah saya schedule sih di sebentar. Belum link. Sorry sorry belum. Jadi saya harus bikin link baru ya. Saya post lagi di Telegram kalau gitu. Ya ini saya stop dulu. Oke, sebentar.